Halo semua, ketemu lagi di Bincang Energi bersama saya Mada. Semoga rekan Bincang Energi semua sehat selalu dan terus semangat ya. Edisi kedua Bincang Energi kali ini kita bakal ngobrolin lebih lanjut tentu saja tentang energi dengan tema yang lebih spesifik untuk seri ini terkait dengan inovator energi. Sobat Energi, saat ini pemerintah lagi getol-getolnya ya mengupayakan adanya terobosan untuk memanfaatkan biomasa untuk ngurangin peran batu bara yang masih dominan, sehingga sebenarnya energi terbarukan itu menjadi sesuatu yang benar-benar pengen kita push nih supaya bisa lebih berkontribusi untuk menyediakan energi di Indonesia gitu ya. Dan ada beberapa langkah yang sudah dikerjakan oleh pemerintah terkait dengan penyediaan PLT biomasa skala kecil untuk wilayah 3T, kemudian ada juga pengembangan penelitian dan pengembangan untuk biomasa dengan menggerakkan potensi lokal. Nah, supaya lebih seru di Bincang Energi kali ini, saya bakalan ditemenin teman saya nih, namanya Fai. Mungkin bisa say hello, Fai? Ya, halo semua. Halo, ya. Jadi kali ini kita bakalan tandem nih buat ngobrolin tentang inovator energi. Nah, untuk edisi kali ini kita punya sekelompok anak muda. Saya bisa bilang anak muda ya, karena masih energik banget nih untuk terus berinovasi, yang punya inovasi sangat luar biasa. Jadi anak muda ini berhasil meningkatkan value dari potensi lokal yang ada di Kabupaten Bangkalan menjadi energi biomasa yang memiliki peran keren banget nih untuk menyediakan energi terbarukan. Nah, kita mau kenalan dulu nih dengan sekelompok anak muda itu ya. Jadi sekelompok anak muda itu menamakan dirinya Soima nih. Saya juga nggak tahu nama Soima itu dari mana. Jadi mungkin bisa cerita dulu ya sebelumnya Soima. Sekalian perkenalan ya. Jadi Soima itu terdiri dari siapa saja, kemudian namanya dari mana, kemudian kok kepikiran gitu untuk bergabung bentuk inovasi seperti ini. Ya silakan kasih kita sedikit perkenalan nih. Halo, saya Abdil Halimis Sani. Emang tulisannya itu Stani, tapi sebetulnya Sani bacanya. Mungkin bisa saya sedikit perkenalkan bahwa Soima itu bukan nama band atau nama geng atau kelompok ya. Tapi ini adalah sebuah metode inovasi yang kami kembangkan untuk dapat memproduksi biomas atau biomasa dengan memanfaatkan energi matahari dan minyak jelantah. Nah, personal Soima ini ada saya, ada Mas Muhammad Firmansah, ada Ibu Judesi, ada Mas Giri, ada Mas Permata, dan satu lagi Mas Saimuddin Labibi. Mungkin itu. Boleh diceritain lagi nggak Mas Abdil nih? Jadi kepikirannya pertama kali buat gabung jadi Soima itu sebenarnya gimana ceritanya? Jadi sebetulnya ide awalnya ini karena memang dalam kondisi pandemi ya, kita menghadapi suatu keterbatasan nggak bisa ngapa-ngapain, hanya mobilitas juga terbatas. Dan di saat yang sama pemerintah ini memang sedang menggalakkan untuk melakukan inovasi EBT. Nah, salah satunya adalah lewat waktu itu ada kompetisi inovasi EBT dari Pertamina Foundation. Nah, dari situ kami mencoba untuk mengusulkan inovasi untuk menghasilkan biomasa dengan memanfaatkan tenaga surya dan minyak jelantah. Jadi Soima ini kepanjangannya adalah Solar Heating Oil Immersion Apparatus atau disingkat SOIMA. Jadi dilakukan dengan memodifikasi paten dan inovasi yang telah dilakukan sebelumnya, tapi untuk peruntukan yang berbeda, yaitu untuk menghasilkan biomasa. Oke, jadi menarik ya. Ternyata Soima itu singkatan ya. Iya. Oke, ya. Project Soima yang ditawarkan itu kan ada di Kabupaten Bangkalan ya? Iya, betul sekali.
Ya, nah, boleh cerita sedikit nggak mungkin, sebenarnya, kenapa sih memilih Kabupaten Bangkalan sebagai tempat untuk melakukan inovasi gitu? Bisa dijelaskan singkat? Iya, terima kasih Mbak Mada. Jadi senang nih kelompoknya dibilang masih kelompok anak muda. Iya dong ya, kita harus selalu muda ya Mbak Desi ya, loh. Iya, ya jadi kalau pertanyaannya kenapa sih kita memilih Kabupaten Bangkalan? Karena kalau kita lihat Kabupaten Bangkalan ini kan deket ya sama Surabaya, jaraknya cuma 32 kilometer. Bisa ditempuh sekitar 40 menit, tapi perbedaannya itu sangat mencolok antara Bangkalan dengan Surabaya. Dimana kita bisa lihat kalau di Surabaya itu kotanya sudah sangat maju, banyak industri, juga perekonomian dan pendidikannya sangat bagus. Nah, Bangkalan ini tetangganya yang nggak terlalu jauh, ternyata di Bangkalan itu ada 24 desa tertinggal. Ini sangat apa namanya signifikan sekali ya perbedaannya antara kabupaten tetangga dengan kota di sebelahnya. Selain itu, terdapat 20% penduduk Bangkalan yang memang perekonomian itu di bawah garis kemiskinan. Dari 1 juta jiwa penduduk Bangkalan, 20%-nya itu di bawah pendapatan nasional. Nah, di aspek potensinya, ternyata di sana itu ada 10.000 hektar lahan non produktif yang dapat dimanfaatkan sebagai kebun energi atau yang kita bisa tanami dengan kebun kaliandra merah ini. Dan menurut pengamatan lapangan juga ternyata sudah ada 200 hektar kebun kaliandra existing yang pengelolaannya belum terkelola secara baik. Jadi memang hal ini bisa kita manfaatkan sebagai pilot project dari Soima. Selain itu ya dari segi potensi energi surya, karena kita di proyek Soima ini kita membutuhkan juga energi surya, di Kabupaten Bangkalan juga sangat besar, sekitar 4,8 kWh per meter persegi dengan intensitas yang stabil hampir 12 jam setiap hari. Jadi memang karena daerah di sana panas, sangat cocok sekali untuk diterapkan pilot project Soima. Begitu Mbak Mada. Oke, menarik sekali ya Mbak Desi ya. Memang ternyata Bangkalan ini menyimpan tantangan ya untuk dikembangkan karena ternyata banyak hal yang belum dimanfaatkan begitu ya. Setelah mengetahui Kabupaten Bangkalan yang seperti itu karakteristiknya gitu ya, sebenarnya awal mulanya ide dari Soimah ini untuk berinovasi di Kabupaten Bangkalan itu ada cerita-cerita khusus nggak kira-kira Mas Abdil? Cerita khususnya mungkin karena sebetulnya di Bangkalan ini sudah pernah dikembangkan sebelumnya untuk pemanfaatan biomasa dengan memanfaatkan kaliandra merah ya. Cuma kita lihat proyek ini hanya berjalan sekitar 3 tahun. Setelah itu tidak dapat dilanjutkan karena berbagai kendala. Nah, dari case tersebut kita mencoba untuk melakukan modifikasi atau inovasi. Apa sih yang salah dengan pengembangan biomasa di case sebelumnya. Nah, Soima itu mencoba untuk menjawab tantangan itu sebenarnya Mbak Manda. Seperti yang dijelaskan tadi Mbak Desi, sudah ada potensi sekitar 200 hektar kebun kaliandra di Kabupaten Bangkalan. Dan ini tentunya potensi biomasa ini jika kita dapat manfaatkan dengan sebaik-baiknya tentu juga akan meningkatkan ekonomi masyarakat Bangkalan. Apalagi di sana tadi sudah dijelaskan ada sekitar 24 desa tertinggal, di mana 1 juta jiwa itu mungkin 20%-nya ada di bawah garis kemiskinan. Nah, dari segala potensi itu kita mencoba untuk menghidupkan kembali industri untuk pembuatan biomasa dengan memanfaatkan tenaga surya dan minyak jelantah, maupun kita coba memperbaiki nanti konsep supply chain-nya dari pengembangan biomasa yang pernah dilakukan sebelumnya. Oke, menarik sekali ya. Jadi sebenarnya inovasi energinya itu dari berbagai macam perspektif ya. Maksudnya tadi ada biomasa, kemudian menggunakan juga solar. Dan sebenarnya yang paling menarik adalah kaliandra merahnya ini gitu. Jadi kaliandra merah itu sendiri sebenarnya apakah tanaman yang memang khas di Bangkalan atau sampai segitu banyaknya ada kaliandra di Bangkalan itu memang semua masyarakat menanam itu atau bagaimana Mas Abdil? Oke, Mas Firmansyah. Iya, makasih Mbak Mada. Jadi kenapa kita pilih kaliandra merah? Karena dari kami
cek-cek di literatur, di referensi dan sebagainya, ini termasuk salah satu yang kandungan nilai kalorinya itu tinggi, sekitar 4.000 lebih lah, 4.500, 4.600 dibandingkan dengan kayu-kayu lainnya itu sekitar 3.000, ya hampir 4.000 juga. Cuma ini masuk salah satu yang relatif tinggi lah nilai kalorinya. Selain itu juga dia mudah untuk ditanam di mana saja. Toleransi terhadap tanah yang asam itu cukup tinggi, sampai hanya rendah. Jadi gampang lah kalau kita mau tanam di mana saja. Yang kedua, dia mempunyai pertumbuhan yang cepat. Jadi produktivitasnya tinggi sekali. 1 tahun bisa 40 ton per hektar untuk produksinya. Sementara untuk lifetime-nya bisa 20 tahun. Jadi emang cukup produktif lah tanaman ini. Selain itu juga selain kayunya juga kandungan bahan-bahan seperti daun, terus bunganya itu juga memiliki fungsi juga. Daunnya tinggi bisa buat makanan ternak, terus bunganya juga bisa buat lebah madu. Jadi ya memang seperti kelapa, jadi banyak manfaatnya lah kaliandra melanus. Selain kayunya juga kita bisa memanfaatkan yang lainnya. Tapi yang utama kenapa kita pakai kaliandra ini karena tadi itu, karena kandungan nilai kalorinya tinggi, sehingga apabila dimanfaatkan untuk bahan bakar cukup bagus, kira-kira begitu. Ya, mungkin Fai mau ada pertanyaan, Fai? Iya, saya tertarik nih dengan proses pembuatan biomasanya. Bisa tolong dijelaskan lebih detail alur proses dari bahan dasar kaliandra merah sampai jadi produk? Jadi gini, rencana kami untuk Soima ini kan memang meningkatkan nilai kalori dari kayu kaliandra. Jadi tidak cuma sekedar kayu langsung dibakar gitu, tapi memang kita berencana untuk meningkatkan kalorinya sebagai nilai tambah gitu. Bagaimana caranya? Jadi secara teknis kayu kaliandra itu batangnya kami ambil batangnya saja ya, tidak untuk daun, ranting itu tidak kami pakai. Jadi kami dicacah-cacah, kemudian dibentuk menjadi pelet dengan mesin pelet. Jadi kecil-kecil begitu. Kemudian kami ditambahkan dengan minyak jelantah hasil dari rumah tangga gitu. Campurnya sederhana aja, hanya memakai semacam di bak campur gitu. Kemudian agar lebih menyerap jelantahnya di dalam kayu pelet tadi itu dipanaskan dengan alat semacam solar heater. Jadi ada reflektor gitu, sehingga meningkatkan temperatur dan diharapkan bisa meningkatkan penyerapan minyak jelantah, dan kemudian yang awalnya minyak kalorinya hanya 4.000-an diharapkan bisa sampai 5.000 lebih gitu, sehingga bisa setara dengan batu bara kalori rendah, dan ujungnya bisa digunakan sebagai pengganti bisa pembangkit listrik atau di power plant semen gitu, kira-kira begitu. Ya, menarik sekali. Jadi sebenarnya inovasinya ini adalah penggabungan minyak jelantah, kaliandra merah, dan energi surya dalam proses produksinya ya. Betul. Kemudian kalau untuk kapasitas produksi nih Mas Firman dalam inovasi ini, seberapa banyak ya wood pellet yang bisa dihasilkan? Wood pelletnya itu kapasitas sendirinya itu sekitar mesinnya sendiri itu 100 kg per jam. Ya, desainnya maksimumnya. Tapi nanti kan disesuaikan dengan produksi dari kaliandra juga gitu. Kaliandranya. Ya, jadi kalau saya tangkap di inovasi Soima ini ada 3 alat utama ya, yaitu 1 mesin pencacah kayu kaliandra, kemudian mesin wood pellet, Ya, lalu ada tangki minyak jelantah, dan yang terakhir ada solar heater sebagai alat pengeringnya. Dan untuk minyak jelantahnya juga ada penyaringnya dulu, ada filternya dulu, supaya kan mesti ada sisa-sisa makanan. Jadi setelah disaring kemudian dicampur. Nah, campuran minyak jelantahnya sendiri dalam proses Soima ini berapa persen ya dari jumlah massa wood pelletnya?
Kemarin kami sempat melakukan percobaan kecil-kecilan gitu. Jadi bukan skala besar, jadi hanya beberapa kilogram saja. Itu dari pellet itu kemudian dicampur minyak jelantah, kemudian dipanaskan, dikeringkan, itu ada kenaikan sekitar 10% massa ya beratnya. Ya, jadi bisa 100 kg, bisa 110 kg tambahannya. Nah, untuk proses pengeringannya supaya produk yang dihasilkan optimal, apa ada temperatur pemanasan tertentu yang perlu dicapai? Untuk temperatur optimum sih tidak, hanya berdasarkan durasi saja. Jadi kalau misalnya cuaca cerah, tidak berawan, itu sekitar 2 jam. Ya diharapkan bisa sekitar hampir 100 derajat lah. Oh, jadi 2 jam itu sudah cukup ya untuk proses pengeringan? Iya, 100 sampai 130 diharapkan. Karena ada di solar heater itu ada semacam reflektor, sehingga memang ada akumulasi panas di dalam alatnya itu. Di dalam kotak panas itu. Oh, nah itu dia. Berarti ada reflektornya ya untuk meningkatkan temperatur. Dan semacam absorber di bagian bawahnya. Jadi memang terakumulasi panasnya di dalam solar heater ini. Terima kasih Mas Firman atas penjelasannya. Nah, proses produksi biomasa dengan metode Shoyuma ini kan ternyata sederhana ya, dan juga dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Kira-kira ada lagi nggak sih keunggulan lainnya dari inovasi Shoyuma ini? Iya, kalau keunggulan Soeimah ini memang banyak sekali keunggulannya. Produk ini sangat kompetitif dengan produk biomasa jenis lainnya. Mungkin sebelumnya pernah ada juga wood pellet, tapi memang kualitasnya itu berbeda. Tadi udah dijelaskan juga sama Firman bahwa memang ini high grade goal kalorinya dan jauh melebihi dari nilai kalori biomasa konvensional yang ada di pasaran sekarang. Selain itu, harga produk wood pellet Soeimah juga kompetitif dibandingkan dengan batu bara. Dan ini harganya bisa lebih kompetitif apabila memang produk Soeimah ini akan diproduksi secara massal. Jadi akan mengurangi biaya produksi dan transportasinya gitu. Kalau dari aspek teknologi, metode Soeimah ini juga memodifikasi paten dan inovasi riset yang telah dilakukan sebelumnya dengan peruntukan yang berbeda, yaitu tadi juga udah dijelaskan sama Firman dengan pemanfaatan minyak jelantah dan tenaga surya. Jadi memang menggunakan limbah minyak jelantah dan juga menggunakan tenaga surya yang kita dapatkan secara cuma-cuma. Dengan tenaga surya itu peningkatan kalorinya terjadi dengan menurunkan kadar air akibat penguapan dan penyerapan minyak oleh partikel biomasa. Gitu. Selain itu, dari aspek proses akuisisi bahan baku, metode Soeimah ini juga menciptakan rantai supply baru, yaitu dengan memodifikasi rantai distribusi berbasis komunitas yang telah eksis, yaitu ada bank sampah, kelompok tani, juga ada badan usaha milik desa. Jadi ketika kelompok ini akan membentuk sebuah jaringan distribusi untuk menjamin kontinuitas dari rantai supply dari petani, kemudian produsen pengolah produk Soeimah sampai ke konsumen. Jadi memang untuk menciptakan kemandirian energi yang ada di desa. Harapannya nanti bisa untuk skala nasional juga kemandirian energi ini. Sedikit menambahkan ya, dari aspek pemasaran juga sebetulnya kebutuhan biomasa itu cukup tinggi ya. Ini dari catatan saya dalam beberapa workshop dengan PLN maupun PLTU. Saat ini untuk memenuhi kebutuhan 1% co-firing di PLTU, jadi untuk pembakaran di PLTU itu membutuhkan biomasa sekitar 17.000 ton per hari atau 5 juta ton wood pellet per tahun. Jadi sebetulnya kebutuhannya itu sudah cukup tinggi ya, sehingga untuk pemasaran produk Soeimah ini seharusnya bukan menjadi masalah karena memang permintaannya cukup tinggi, khususnya di PLTU maupun pabrik semen. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Ternyata cukup besar juga ya potensi pasar dari biomasa ini. Nah, kalau semisal ada investor nih atau siapapun yang tertarik ingin membuat pellet plant Soeimah,
Boleh dikasih bocoran nggak kira-kira berapa sih biaya yang dibutuhkan hingga berapa profit yang bisa dicapai? Jadi untuk biaya investasi pilot plan Soima ini ya, untuk kapasitas produksi 24 ton ya, wood pellet per bulan. Itu biaya investasinya kurang lebih sekitar 250-an juta. Ini meliputi biaya untuk konstruksi shelternya, mesin pencacahnya, mesin pellet, kemudian tangki untuk penyimpanan minyak jelantah, mesin penyaring minyak jelantah, dan untuk solar heaternya sekitar 250-an juta. Untuk skala pilot dengan kapasitas 24 ton wood pellet per bulan. Itu biaya investasinya, dan biaya operasionalnya kurang lebih untuk kita kan membeli kalian merah dari petani ya. Jadi kita butuh biaya operasional untuk itu. Kemudian untuk membeli minyak jelantah juga, dan biaya solar atau listrik untuk mesin pencacah dan mesin pelletnya itu sekitar 30 sampai 40 juta. Sehingga pendapatan itu yang bisa kita dapatkan sekitar 50, omsetnya sekitar 50 juta per bulan. Ini dari penjualan wood pellet, kemudian jadi untuk proses Soima ini ada nanti residunya dalam bentuk daun mungkin ya. Ada daun dalam jumlah kecil, mungkin itu bisa kita jual kembali ke petani atau peternakan. Kemudian residu yang lain adalah, ini yang juga cukup sangat membantu, adalah residu minyak jelantah. Karena seperti yang tadi dibahas oleh Mas Firmansyah, kita hanya butuh 10% sebetulnya untuk minyak jelantah. Nah, sisa surplusnya ini bisa kita jual untuk menjadi biofuel. Nah, tentu ini juga cukup menarik bagi produsen biofuel karena minyak mesin penyaring yang kita gunakan ini bisa menyaring sampai 12 mikron. Sedangkan standar SNI biofuel itu ukurannya hanya 16 mikron. Jadi pasti sangat menarik sekali nih surplus dari olahan minyak jelantah di fasilitas Soima ini. Dan profit yang bisa kita dapatkan untuk per bulannya bisa sekitar 16-an juta per bulan. Wow, lumayan juga ya, untuk profitnya bisa mencapai 16 juta per bulan. Lalu untuk semua bahan-bahan raw material ini bisa kita dapatkan dari dalam negeri semua ya? Betul sekali. Nah, ini juga lesson learned dari fasilitas produksi biomas yang ada di Bangkalan sebelumnya. Itu karena dia memakai alat-alat, waktu itu kalau nggak salah itu adalah hibah impor dari, saya lupa negaranya, entah Korea, Jepang, atau Cina. Nah, kendalanya adalah spare part biasanya. Pada saat ada maintenance, kita akan kesulitan untuk mengganti spare part. Kemudian manpower atau tenaga kerja yang bekerja di sana tentu membutuhkan pelatihan, dan itu tidak mudah untuk mendapatkan pemahaman yang utuh untuk alat-alat yang diimpor. Nah, beda dengan Soima. Nah, ini kita buat Soima ini sesederhana mungkin sehingga tidak membutuhkan banyak maintenance atau perawatan yang rumit atau kompleks, sehingga memudahkan masyarakat untuk bisa berswadaya atau menjalankan, mungkin harapannya bisa dijalankan oleh BUMDes atau kelompok tani atau masyarakat bisa dengan mudah menjalankan pilot plan Soima. Jadi semua mesin-mesin ini bisa dirakit dalam workshop dalam negeri ya. Jadi tidak butuh bahan khusus yang sulit atau spare part yang sulit didapatkan. Ini tuh salah satu juga kelebihan dari fasilitas Soima. Menarik sekali ya, Fai. Ternyata Soima ini kita jadi tahu bahwa ternyata untuk melakukan inovasi energi itu banyak sekali komponen yang perlu diperhatikan gitu ya. Seru sekali tadi terkait dengan bahwa sustainability project itu pun juga memegang peranan yang sangat penting begitu ya, terkait dengan tadi dari teknologinya, dari kapasitas masyarakatnya, yang tentu saja kita pengen sekali supaya ini terus berlanjut ya, nggak berhenti di tengah jalan gitu. Nah, saya jadi penasaran nih kalau misalnya kita ingin memulai gitu ya, ingin memulai Soima ini, konsep atau manfaat dari Soima ini ke depannya tadi berlanjut itu yang dibayangkan oleh tim
Itu seperti apa sih kira-kira, maksudnya harapannya, ekspektasinya jika kita sudah menerapkan ini begitu di Bangkalan, dan mungkin sebenarnya bisa ada Bangkalan kedua, ketiga ya yang bisa diterapkan ini begitu. Kira-kira manfaat yang bisa didapatkan seperti apa ya? Iya, Mbak Mada, kalau dan teman-teman sobat Bincang Energi, jadi memang, manfaatnya apabila proyek Soimah ini, sudah, diterapkan di Kabupaten Bangkalan. Kami berharap bahwa, dari 24 desa tertinggal di Kabupaten Bangkalan akan menerima manfaat secara langsung dan tidak langsung dalam mengaplikasikan Purwarupa Soimah skala pilot. Karena memang kan, banyak pihak-pihak yang terlibat seperti kelompok, pertanian, kemudian, bank sampah, dan lembaga usaha milik desa tersebut, gitu. Selain itu, biomasa ini juga akan memberikan manfaat bagi PLTBM existing maupun yang akan dibangun, gitu. Jadi dapat, eee kita bisa mensuplai biomasa-biomasa yang ramah energi, menggunakan kearifan lokal, serta membangkitkan perekonomian lokal juga. Ya, kemudian jadinya menggugah pertanyaan juga nih, kalau misalnya nih ya, kita pengen mengkloning nih Soimah di berbagai tempat lainnya gitu ya. Nah, dari tim Soimah sendiri supaya itu bisa terlaksana, kira-kira apa-apa saja sih faktor yang esensial itu perlu dipegang supaya nanti saat replikasi inovasi energi serupa di tempat yang lain begitu ya, itu bisa dilakukan tentu saja dengan penyesuaian karakteristik lokal ya, yang tapi kan ada ini hal esensial yang kira-kira perlu diperhatikan begitu supaya bisa direplikasi di tempat lain gitu. Mungkin bisa dijelaskan nggak supaya kita bisa memperluas nih Soimah di tempat lain gitu? Ya, mungkin untuk melakukan replikasi di tempat lain, hal yang paling ideal sebetulnya Soimah ini ditempatkan di lokasi yang berdekatan dengan pembangkit listrik atau pabrik semen existing. Itu sehingga memudahkan nantinya dalam pemasaran dan atau pengangkutan produknya. Nah, sedangkan untuk hal lain yang perlu kita perhatikan adalah kita harus menyiapkan kebun energi ya. Kebun energi, lahan-lahan yang sebelumnya tidak produktif harus kita manfaatkan kembali untuk ditanam dengan tanaman biomas. Nah, memang kaliandra merah ini seharusnya tidak membutuhkan perawatan yang cukup rumit dan karena tingkat adaptasinya cukup tinggi. Sehingga sebetulnya untuk replikasi pembuatan kebun energi di lokasi lain itu seharusnya cukup mudah karena tanaman kaliandranya sendiri sangat mudah untuk tumbuh di lokasi lain. Kemudian hal lain mungkin yang bisa mendukung replikasi Soimah ini adalah jika sudah adanya jaringan kelompok tani atau bank sampah. Nah, kelompok tani itu dibutuhkan untuk mungkin mensuplai bahan baku dari Soimah, sedangkan bank sampah untuk mensuplai minyak jelantah untuk mendukung proses Soimah. Boleh aku tambahin ya, Mbak Mada, Mas Abdil? Ya, Silakan, silakan. silakan Mas Firman dan Mbak Desi bisa menambahkan. Iya, selain itu kan memang kalau dari data 2017 itu 63% masyarakat desa itu masih memasak menggunakan kayu. Artinya kan banyak sekali ya penebangan pohon yang dilakukan untuk memasak. Ini sayang sekali, dan kalau menurut pengalaman juga mereka itu menebang pohon dengan cara meracun. Jadi racunnya itu ada racun semprot sama racun ditabur sebelum pohonnya ditebang, diberi racun, kemudian itu pohonnya kering. Jadi sangat mudah sekali ditebangnya. Selain itu ada juga dia untuk membuka lahan gambutnya itu, setelah lahan gambutnya diracun kering, tinggal dibakar aja. Jadi memang sayang sekali ya, banyak sekali emisi yang terbuang, emisi karbonnya itu yang dihasilkan. Nah, dengan Kaliandra ini kita rencananya lahannya itu khusus tanam, tumbuh, tebang, tanam, tumbuh, tebang. Jadi sehingga tidak menggunakan pembakaran atau pembukaan lahan-lahan lainnya gitu. Karena kan kalau Kaliandra tadi sudah disebutkan juga
cepet panennya ya, 6 bulan itu sudah bisa dipanen. Kalau pohon-pohon jenis lainnya itu kan membutuhkan puluhan tahun agar dia dipanen sebagai kayu bakar, seperti itu. Iya. Jadi dalam 1 hektar itu dapat dihasilkan kurang lebih 20-30 ton biomass setiap tahunnya. Dan juga kalau dikombinasikan dengan peternakan madu itu bisa menghasilkan 2-3 ton madu setiap tahunnya. Jadi dari sisi itu saja mungkin banyak masyarakat khususnya di daerah tertinggal yang akan terbantu dengan fasilitas OIMA ini. Jadi siklusnya memang sangat cepat sebenarnya ini Kaliandra ya, jadi sangat menarik. Kalau dari sisi teknis mungkin Mas Firman bisa menambahkan kalau misalnya mau replikasi Soima di beberapa tempat, ada nggak aspek teknis yang mungkin perlu menjadi catatan yang esensial begitu? Kalau secara khusus sih nggak ada ya, karena ini semacam kayak pohon, bisa di mana aja lah, kayak pohon kelapa di mana aja tumbuh, dibiarin aja juga tumbuh gitu. Tinggal dirawat aja, paling lebih ke pengelolaan aja di masyarakat setempat masing-masing gitu. Sobat Energi, sangat menarik sekali nih cerita terkait dengan pengembangan biomasa untuk energi terbarukan. Nah, saya pengen ada sedikit nih, sepatah dua patah kata nih dari tim Soimah gitu ya. Kira-kira harapan ke depan supaya inovasi-inovasi energi ini bisa kita dorong lebih cepat gitu untuk Indonesia. Ada nggak kira-kira harapan gimana mengakselerasi tersebut begitu? Mungkin bisa dimulai dari Mas Abdil ya. Kalau dari saya sih berharapnya Soima ini dapat direplikasi dengan masif dan cepat seperti halnya mungkin minimarket di sekitar kita yang bisa menjamur di mana-mana, karena seharusnya dengan biaya investasi yang cukup murah dan aplikasi yang cukup mudah, tidak membutuhkan lahan yang luas, seharusnya inovasi Soima ini dapat mempercepat penetrasi pemanfaatan EBT dalam hal biomass. Ya, mungkin itu harapan dari saya. Oke, kalau dari Mbak Desi, harapannya gimana Mbak? Harapannya itu seberapapun kecanggihan teknologi yang kita miliki tidak akan terimplementasi apabila kita tidak memiliki mitra yang mendukung. Namun dengan metode Soima yang sederhana ini, teknologinya juga mudah sekali direplikasi di daerah manapun dan oleh siapapun. Namun tantangannya adalah harus memiliki mitra yang mendukung, seperti itu. Oke, jadi kemitraan menjadi kunci ya untuk pengembangan ke depannya. Ya, untuk Mas Firman mungkin harapannya Mas? Harapannya sih supaya banyak muncul ide-ide baru dari anak muda lainnya. Jadi ya jangan sampai kita ngerasa yang sekarang sedang berjalan ini ya cuma gitu-gitu aja, tapi tetap berpikir supaya tetap ada ide-ide atau inovasi baru lah gitu. Sobat Energi, menarik sekali ya. Kita sudah tahu nih Soima itu seperti apa dan bagaimana harapan ke depan. Oke, sampai ketemu di edisi Bincang Energi selanjutnya ya. Stay safe semua Sobat Energi, sampai jumpa.